statement ya Bu ya, kalau saya waktu itu jadi lawyernya Muhammad KC, itu saya pasti akan teriak itu. Di setiap channel, bukan cuma di YouTube doang itu. Saya pasti masukin Detik, masukin Kompas, masukin Tempo, masukin mana-mana itu. Saya akan teriak di situ. Karena kenapa? Nggak bisa, karena itu bukan pelecehan. Udah bukan cuma pelecehan. Biadaban Itu sudah merupakan HAM itu sudah merupakan pelanggaran HAM, itu hak asasi manusia ya. Jadi itu seharusnya polisinya pun juga seharusnya gugat sekalian buat hajar dia. Dan kalau mungkin saya waktu itu lawyernya, bisa jadi Muhammad KC lepas. Kenapa lepasnya? Saya akan bilang bahwa posisi dia di dalam penjara itu tidak aman, jadi harus dilepaskan. Yang namanya ketahanan kota atau tahanan rumah, itu yang bisa kita usahakan. Saya udah ada beberapa waktu itu beberapa kasus yang dimana saya ngotot, saya hajar. Jadi misalnya jaksanya siapa, jaksanya saya gebukin di situ ya kan, pakai cara saya lah, laporin etik, gugat apa segala macam. Akhirnya dia ngap ya kan, akhirnya dia nanya, kamu apa? Saya mau klien saya lepasin dulu. Akhirnya klien saya lepas, dia di sini nggak sehat, ini. Nah itu nanti kita bisa masukin, bisa jadi alasan untuk neken Bu. Sudah sering kok kita lakukan hal seperti itu. Bahkan orang yang tadinya di penjara saya bisa lepasin kalau dia sakit. Nah, sebetulnya Muhammad KC itu sakit parah waktu itu, dan kita sudah Pak Santi Amar, Pak Putih, kami semua sudah siapkan tim sebetulnya, cuman dihalang-halangi oleh si Kamarudin ini. Jadi waktu itu sudah. Nah sekarang kondisinya begini nih, Pak Alvin. Sekarang kan ini udah vonis ini 10 tahun jadi 6 tahun. Kita masih bisa PK nggak? Masih bisa PK. Ini kasihan loh, ini orang sakit parah loh si KC ini. Masih bisa PK. PK itu masih bisa. Masih bisa ya. Oke, nanti kita koordinasi. Nanti kita koordinasi dengan Galarua ya Pak Santi Amar ya, bagaimana caranya. Terus nanti kita coba tanyakan. Kecuali kalau memang lawyernya memang sengaja mau singkirin KC ke Nusa Kambangan, karena kan mereka rame-rame sikat duitnya KC kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kembali ke tukang dobos satunya ya, yang ada di luar negeri. Siapa lagi kalau bukan penghujat si Paul Zong, Nabi ke-26 setengah iten ya. Jadi memang orang ini tidak berhenti melakukan hujatan, kemudian menyampaikan kehaluan, menyampaikan dalam tanda kutip nubuatan atau ekspektasi yang tidak pernah terwujud begitu. Dan kali ini beberapa konten itu dia mengundang seseorang yang bernama Alvin Lim ya, katanya seorang pengacara yang dalam salah satu konten itu, ini orang yang ditakuti Kapolri dan lain sebagainya. Paul Zong itu ada-ada aja ya. Cuman dalam konten yang barusan dalam video yang barusan aku unggah itu kelihatan sekali Paul Zong ini dendamnya atau ketidaksukaannya pada Kamarudin 9 juta itu benar-benar terlihat begitu. Masih ada dendam atau kekecewaan yang berlebih lah gitu. Teman-teman sekalian, jadi itu si Alvin Lim itu sok pintar menurutku ya. Jadi seolah-olah kalau perkaranya si Kece saat dianiaya oleh Irjen Napoleon Bonaparte, kalau yang pegang dia tuh kayak katanya bisa lepas gitu. Bisa lepas apanya? Karena kita lihat ya, orang sakit dalam tahanan itu banyak. Dan yang bisa mengukur apakah sakit ini adalah sakit yang menghalangi atau bisa menjadi sebab orang itu dikeluarkan sementara dari rutan atau lapas itu ya tim dokter, bukan orang lain gitu. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi di si Kece itu ya
menurutku ya memang sebuah tragedi, tapi ya kalau dianggap melanggar HAM berat ya enggak lah, enggak sampai mengancam jiwa. Kemudian penyakitnya pun ya memang penyakit kambuhan gitu. Jadi ngedobos 2 orang itu. Seolah-olah kalau perkara yang pegang si Alvin Lim akan bisa dilepaskan dari tahanan, bisa minta tahanan kota, misal tahanan rumah dan lain sebagainya. Kalau soal minta tahanan kota, tahanan rumah saat proses persidangan itu ya biasa saja, banyak orang bisa kayak gitu. Tetapi kalau melepaskan, membebaskan karena ada sebuah insiden di rutan atau lapas itu ya bual aja orang ini. Kemudian ketika ditanya soal PK, sebelumnya aku juga bingung. Sebenarnya si KJ ini dia mengajukan kasasi atau tidak ya. Kalau dia tidak mengajukan kasasi, itu putusannya sudah berkekuatan hukum tetap. Dan kalau memang putusan sudah berkekuatan hukum tetap, itu memang bisa dilakukan peninjauan kembali. Cuman peninjauan kembali itu ada 2 hal. Kalau tidak karena novum atau bukti baru, itu boleh diajukan dengan dasar kekhilafan hakim gitu. Kalau kekhilafan hakim itu 180 hari dari putusan berkekuatan hukum tetap. Kalau karena bukti baru itu 180 hari setelah ditemukan bukti baru yang belum pernah dibawa ke persidangan. Dan aku lihat 2 hal ini soal novum tidak ada. Kemudian soal kekhilafan hakim nyaris peluangnya tipis. Jadi bual aja lah orang ini. Kalaupun mengajukan peninjauan kembali, menurutku sulit untuk bisa dikabulkan. Dan peninjauan kembali itu karena sebuah upaya hukum luar biasa, dia tidak akan menghalangi eksekusi. Tetap orang yang diputus itu akan tetap dieksekusi meskipun dia mengajukan peninjauan kembali. Itu ya teman-teman, double lagi nih si Paul Zong ini, dobos melulu nih. Karena memang apa yang dinubuatkan tidak pernah terjadi. Dulu dia punya cita-cita bebasin si KJ, kenyataannya Zong juga persis kayak namanya. Dan ketika harapannya itu Zong, dia kemudian mulai mencari kambing hitam, menyalah-nyalahkan orang lain. Dan memang itu tipologi dari si Zong. Itu aja teman-teman. Jadi kita dengar 2 orang yang lagi gedabrus ya. Itu aja kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.